Jepang. Tetapi kedatangan tentara Inggris ini diboncengi oleh Nika, ya, atau tentara Belanda. Yang semula untuk melucuti tentara Jepang, tapi akhirnya mereka menginginkan bahwa tentara Indonesia ataupun laskar-laskar merah putih agar meletakkan senjata. Kemudian dari para pemuda yang berada di Surabaya, mereka menolak untuk meletakkan senjata dan melakukan perlawanan. Dikomandoi oleh Bung Tomo, membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melakukan perlawanan. Dan terjadilah perlawanan pada tanggal 10 November yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan pada pagi hari ini. Dengan semangat Hari Pahlawan, saya harapkan adik-adik juga demikian. Ya, kita ambil hikmah apa yang para pahlawan perjuangkan untuk kemerdekaan ini. Tugas kita sekarang adalah mempertahankan apa yang mereka sudah raih, yaitu dengan mempertahankan agar Indonesia tidak dijajah kembali. Pada saat ini adik-adik, ya, bukan penjajahan yang real seperti apa yang waktu perang kemerdekaan. Tapi penjajahan pada saat ini adalah dengan mencegah hal-hal yang negatif, ya, seperti contohnya kenakalan remaja, narkoba, ya. Adik-adikku sekalian, yang kedua, bahwa di Indramayu kemarin telah terjadi tawuran, ya. Sudah kami amankan 4 orang dari pelajar antara SLTA yang ada di Indramayu. Jadi saya harap adik-adik jangan sampai terjadi di SMP Nurul Halim. Keempat pelajar ini sudah mendekam di rumah tahanan Polres Indramayu dengan kasus pengeroyokan dan penganiayaan. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Mereka masih mendekam, sedangkan teman-temannya sudah keluar sekolah. Kemudian yang ketiga, adik-adik ya, tidak kalah pentingnya adalah masalah narkotika. Kita harus prihatin bahwa di Indramayu ternyata peredaran narkoba begitu marak, apalagi di kalangan pelajar, ya. Banyak bandar-bandar yang memanfaatkan pelajar-pelajar sekolah untuk mengkonsumsi narkoba, terutama obat-obatan daftar G atau obat-obatan yang terlarang, ya. Banyak sekali kasus yang ditemui, kemudian sebagian sudah kita tindak dengan jumlah obat-obatan yang signifikan, jumlahnya hampir mencapai ribuan, dan ini masih terus berlangsung. Jadi saya harapkan adik-adik yang ada di SMP Nurul Alim ini ikut menjadi leader ataupun menjadi ikut mengawasi masalah obat-obatan ini. Laporkan apabila adik-adik menemui, jangan dilindungi, ya, jangan dilindungi. Laporkan kepada pihak sekolah, kepada Babin Kamtibmas. Silakan nanti adik-adik bisa menghubungi, ya. Jangan bertindak sendiri. Kemudian yang selanjutnya masalah geng motor. Beberapa waktu yang lalu juga kita amankan sekitar 37, semuanya dari pelajar. 37 tidak hanya pelajar yang ada di Kecamatan Indramayu Kota, tetapi ada juga yang berasal dari kecamatan yang berada di luar Indramayu. Apa sanksinya? Mereka langsung tes urin, ya. Dilakukan tes urin. Apabila mereka hasil tes urinnya positif,
mempergunakan narkotika, maka proses hukumnya berlanjut. Kata siapa pelajar tidak bisa dihukum? Bisa, ya. Dengan peradilan anak, atau yang dikatakan dalam hukum itu undang-undang diversi, ya, yang masih berada di bawah umur. Kemudian ada juga dari pelajar ini terlibat pembegalan yang terjadi di Indramayu Barat. Mereka membegal kendaraan malam hari, kemudian korbannya mengalami luka, dan berhasil kita amankan juga dari pelajar. Bahkan ada dari mereka usia SLTP, sangat miris sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Awalnya dari kenakalan remaja biasa, adik-adik ya. Di sekolah mulai rajin bolos, mulai merokok, mulai coba-coba minum-minuman. Itu cikal bakal kejahatan yang lebih besar. Jadi saya tekankan untuk adik-adik ya, jangan sampai terjadi hal-hal demikian. Bagaimana caranya? Dengan mendisiplinkan diri sendiri. Disiplin itu ada dua, ya. Yang pertama dari diri sendiri, ya. Kemudian dari luar diri. Disiplin bangun, disiplin ke sekolah dan sebagainya. Kemudian yang dari luar, kita bisa lihat dari teman-teman kita yang disiplin, ya. Jangan ikut-ikutan kita. Bagi yang teman-teman yang kurang disiplin, kalau sudah terbentuk dalam diri, nanti kita akan terbiasa, ya. Bangun pagi terbiasa, ke sekolah terbiasa, masuk sekolah terbiasa, semua akan terasa ringan. Semua akan terasa ringan. Makanya dengan itu adik-adik ya, dengan tema Hari Pahlawan, pahlawanku adalah teladanku, saya harapkan adik-adik bisa menjadikan suri teladan mereka, pahlawan yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Kiranya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada arahan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.